Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Though changes night, thy compassion they fail now. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endures. Thine own dear presence to chill and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 오늘 또 이렇게 새로운 주일을 허락하여 주셔서 주님을 감사합니다. 하나님, 저희가 오늘 또 하나님의 말씀을 나눌 때 주님 저에게 성령님으로 함께해 주셔서 말씀을 깨닫게 해주시고 또 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 이제 함께한 우리 이블라트나 아공, 리아나 주여 다 함께해 주셨고 성령 충만함을 채워주시고 아버지 저와 함께해 주셔서 하나님의 말씀을 나눌 때 성령 충만함을 채워주시고 동행하여 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat hari Minggu, saudara-saudari. Saya senang bertemu dengan Anda sekalian lagi hari ini. Ya, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita baca teks hari ini bersama. Ya, 2 Tawarik, chapter 6, ayat 12 sampai 42. 2 Tawarik, chapter 6, ayat 12 sampai 42. Ya, sedikit panjang. Okay, 2 Tawarik chapter 6 ayat 12 sampai 42. Saya akan baca ayat 12 dan Anda sekalian baca 13 dan 14, 15. Oke, seperti ini. Oke. Mari kita baca. Saya dulu. Kemudian
berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Lalu menadahkan tangannya. Sambil berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belerang dan belerang pelahap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun,
Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sejarah yang mengenal hati anak-anak manusia. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdua di rumah ini, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdua kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, tahu engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Sebab itu, ya Allahku, kiranya umatmu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Ya, mari kita baca bersama. Ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau pilih. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud, hambamu itu. Amin. Daud menyelesaikan politik 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem, mempersiapkan segalanya untuk pembangunan bait suci Allah. Juga di Yard, pengirikan urunan orang Yebus yang ditetapkan oleh Daud, Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci selama 7 tahun. Fakta-fakta berikut menunjukkan betapa hebatnya arsitektur Yerusalem. Untuk pembangunan Yerusalem ada 70.000 loader, 80.000 orang yang angkat batu untuk konstruksi, dan 3.600 orang untuk mengawasi pekerjaan. Salomo menghabiskan 7 tahun untuk membangun kuil dan 13 tahun untuk membangun istana kerajaan. Sebenarnya Salomo adalah seorang arsitek karena membangun bangunan selama 20 tahun. Salomo membangun kuil Yerusalem dan memindahkan tabut perjanjian Tuhan dari Sion ke Yerusalem. Hanya ada 2 tablet di dalam tabut perjanjian Tuhan ini. 2 tablet ini ditempatkan di tabut perjanjian Tuhan ketika Allah membuat perjanjian dengan Musa di gunung Horeb. Teks ini merupakan kelanjutan dari
serangkaian artikel dari chapter 2 ayat 1 sampai chapter 8 ayat 11 yang berurusan dengan artikel pembangunan bait suci Allah. Bagian ini membahas doa syukur terkait dengan dedikasi bait suci dan juga membahas 7 petisi Salomo. Melihat ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut. Pertama, dalam ayat 12 sampai 17, Salomo bersyukur bahwa Allah telah memenuhi perjanjian Daud dari masa lalu hingga saat ini sehingga bait suci dapat dibangun. Alkitab juga menyebutkan fakta bahwa Salomo meminta untuk menepati perjanjian Daud di masa depan. Selanjutnya dalam ayat 18 sampai 21, Salomo berdoa untuk Tuhan menjawab semua doanya. Nah setelah itu dalam ayat 22 sampai 39, dia berdoa untuk 7 kasus khusus terhadap bait suci Allah. Akhirnya ayat 40 sampai 42 merujuk pada doa yang mengakhiri dedikasi bait suci Allah. Salomo membuka tangannya dan berlutut di atas panggung tinggi yang terbuat dari kuningan. Kita dapat melihat 3 sikap doa Salomo di seluruh teks hari ini. Pertama, dia berdoa seperti berikut. Ayat 14, sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Dia pertama-tama mengakui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah di surga dan di bumi. Salomo juga mengakui bahwa Allah adalah setia karena dia menepati perjanjian dengan umatnya. Ini adalah doa untuk berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah kepada umatnya. Ini adalah doa yang luar biasa. Tuhan Abraham adalah Tuhan Israel, Tuhan Nabi adalah Tuhan Israel. Salomo berdoa dengan nama itu, "Ya Tuhan Allah Israel." Mengingat perjanjian Allah dan mengingat rahmat-Nya adalah dasar iman. Terlalu sering kita merupakan perjanjian dan anugerah Allah dalam hidup kita. Kita adalah umat perjanjian Allah dan umat rahmat. Betapa bersyukurnya Tuhan membuat saya menjadi umat perjanjian dan umat kasih karunia. Salomo berterima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia juga mengingat Allah yang setia, yang menepati perjanjian yang dibuat dengan leluhurnya tanpa merupakan rahmat. Kedua, dia berdoa seperti ini. Ayat 15, "Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku dan yang telah mengenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini." Ini adalah doa untuk mengucapkan terima kasih dan menyanyikan penggenapan firman. Salomo menekankan apa yang Tuhan katakan kepada ayah dia, yaitu Daud. Kita harus menghargai tradisi dan sejarah iman. Secara khusus kita harus menghormati iman luhur orang tua yang diturunkan melalui keluarga kita. Kita harus menyadari bahwa Allah telah berbicara kepada orang tua kita dan telah bekerja bagi mereka. Daud lebih cocok untuk hati Tuhan daripada Salomo. Seorang anak yang menginginkan iman orang tua yang lebih dalam adalah seorang anak yang akan diberkati. Salomo bernyanyi dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah memenuhi kata-kata yang dia ucapkan kepada orang tua Daud. Mengapa Tuhan membeli saya hari ini? Menurut Salomo memiliki hari ini karena Tuhan telah memenuhi apa yang dia katakan kepada ayahnya Daud. Salomo menyadari hal ini. Orang-orang yang memikirkan masa sekarang tanpa merupakan masa lalu itu hebat. Mereka yang hanya berpikir hari ini dan mengabaikan masa lalu jatuh dalam kesombongan. Tetapi mereka yang berhargai kepercayaan dan tradisi orang tua, mereka akan diberkati. Ketiga, Salomo berdoa seperti berikut.
Dia juga berdoa seperti berikut. 2 Tawarik chapter 6 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu, dari surga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Dan sejauh ini Salomo berdoa kepada Tuhan untuk 7 petisi berikut. Pertama, jika seorang berdoa di kuil ini, dengarkanlah. Kedua, dengarkan jika seseorang berdoa di kuil ini. Ketiga, dengarkanlah doa atau permohonan apapun yang dilakukan seseorang terhadap bait suci ini. Keempat, jika orang bukan Yahudi pun berdoa ke arah bait suci ini, dengarkan. Kelima, jika seorang kembali dari negara musuh dan berdoa dengan sepenuh hati dan pikiran ke arah tempat kuil ini berada, dengarkan dan ampuni dosa-dosa mereka ya Tuhan. Keenam, sekarang angkat matamu dan dengarkan doa-doa di sini Tuhan Allah. Ketujuh, jangan memalingkan wajahmu dari orang yang diurapi, dan ingat rahmat yang diberikan kepada hambamu Daud. Salomo membangun bait suci selama sekitar 7 tahun. Inti dari bait suci ini adalah bahwa itu adalah tempat simbolis dari kehadiran Allah. Dengan kata lain, bait suci melambangkan kehadiran Allah dengan umatnya. Tuhan senang bersama umatnya. Jadi selama umatnya mematuhi perintah-perintah Tuhan, Allah selalu bersama umatnya dan membantu mereka. Dengan demikian, bait suci Allah dan doa yang melambangkan kehadiran Allah dengan umatnya tidak dapat dipisahkan. Tuhan berkata bahwa rumahku adalah rumah doa bagi semua orang. Salomo meminta Tuhan untuk mendengarkannya ketika seorang berdoa di sini atau berdoa ke arah kuil yang melambangkan kehadiran Tuhan. Dalam pemerintahan Salomo, 6,5 dari 9 bab terkait dengan pembangunan bait suci Allah di Yerusalem. Dan sisanya dicatat sebagai pengantar pengenalan artikel bangunan bait suci Allah atau sebagai hasil konstruksi bait suci Allah. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa orang kudus harus meninggalkan keuntungan pribadi dan kehidupan humanistik yang berpusat pada diri sendiri, dan sebaliknya orang kudus harus menjalani kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Orang kudus adalah manusia yang diciptakan untuk hidup demi kemuliaan Allah sebelum mencari kebaikannya sendiri. Karena itu adalah wajar bagi para orang kudus untuk tunduk kepada Tuhan. Juga orang kudus juga dapat menemukan makna hidup yang sebenarnya. Di zaman perjanjian baru, Allah datang ke dunia ini sebagai manusia untuk selalu bersama umatnya. Dia adalah Tuhan Immanuel, yaitu Yesus Kristus yang berinkarnasi. Yesus Kristus menyelesaikan pekerjaan penebusan dan sudah naik ke surga. Jadi tidak bersama kita sekarang. Sebaliknya, Roh Kudus, Roh Allah dan Kristus hadir di antara kita melalui tubuh kita sebagai bait suci. Salomo mengingat perjanjian Allah dan anugerahnya dengan berdoa, Yehuwa Allah Israel. Dia juga berterima kasih pada Allah yang menggenapi firman yang diucapkan kepada orang tuanya, Daud. Dia juga meminta Tuhan untuk mendengarkan doa-doa yang dipersembahkan di bait suci Allah. Akhirnya meminta kehadiran Tuhan. Terhadap doa Salomo, Tuhan menjawab dalam chapter 7 ayat 16. Maka
mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Bagaimana diberkati ini? Tuhan senang ketika kita berdoa untuk kehadiran Tuhan, bukan meminta sesuatu yang lain. Kehadiran Tuhan. Teks hari ini adalah sejajar dengan doa di 1 Raja-Raja chapter 8 ayat 22 sampai 53. Hal yang sama diperkenalkan. Namun ayat 40 sampai 42 adalah bagian unik dari Tawari. Ayat 40 sampai 42 berurusan dengan 4 permohonan Salomo kepada Tuhan ketika dia menyelesaikan doa untuk dedikasi bait suci Allah. Ayat 40 kita mengatakan, sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Doa Salomo yang akhirnya mencari kehadiran Tuhan, sangat mencari lagi kehadiran Tuhan dari ayat ini. Kata kerja asli yang diterjemahkan terbuka dalam teks berarti keadaan terbuka. Oleh karena itu ini berarti keadaan bahwa mata tidak tertutup dan terus-menerus terbuka. Juga bahasa asli yang diterjemahkan menaruh perhatian adalah kata yang berasal dari kata kerja yang artinya menjadi sensitif atau untuk mendengarkan. Dengan kata lain ini merujuk pada sikap mendengar dengan hati-hati terhadap kata-kata seseorang. Juga kata mata dan telinga digunakan dalam bentuk jamak. Karena itu jika Anda menerjemahkan teks itu lagi menggunakan makna bahasa aslinya, itu berarti itu menjadi biarkan mata Anda terbuka dan juga telinga Anda tetap tajam. Ini mencerminkan keyakinan Salomo bahwa Allah akan menjaga umatnya tanpa istirahat, dan pada saat yang sama merupakan pengakuan iman Salomo yang jelas. Ini sejalan dengan pengakuan pemazmur, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Itu juga dapat dilihat sebagai ekspresi kuat yang meminta kehadiran Allah. Ayat 41, dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Jika Anda menerjemahkan teks lagi menggunakan apa yang ingin ditekankan oleh teks asli, Anda dapat menerjemahkannya sebagai berikut. Sekarang bangunlah dan pergi ke tempat di mana Anda beristirahat dan berada di tempat yang nyaman dengan tabut perjanjian, di mana kekuatan Anda berada. Dengan kata lain, teks menggunakan ekspresi kata ganti orang kedua yang menunjukkan Allah sendiri 4 kali untuk menekankan hubungan yang erat antara Allah dan bait suci Allah. Sementara itu, Salomo sangat mencari kehadiran Tuhan. Alkitab mengatakan, ayat 41 yang masih, kiranya ya Tuhan Allah, imammu berpakaian keselamatan. Teks itu juga mengutip Mazmur 132 ayat 9. Dan dalam teks ini ada permohonan Salomo kepada Tuhan bagi para imam yang bekerja di bait suci Allah. Kata asli yang diterjemahkan berpakaian dalam teks ini berasal dari kata kerja yang berarti memakai pakaian, memakai armor dan hem, dan memiliki. Mengikuti makna ini, teks dapat dipahami kembali sebagai berikut. Tuhan tolong buat linen putih yang dikenakan oleh imam dipersenjatai dengan keselamatan. Doa ini sangat penting. Tidak peduli betapa indahnya bait suci Allah dibangun, akan sia-sia jika imam yang akan melayani di bait suci Allah yang sebenarnya tidak akan diselamatkan oleh keselamatan Allah. Jika Salomo merindukan kehadiran Allah di bait suci Allah, dia sekarang berdoa untuk keselamatan dan rahmat Tuhan untuk datang kepada para imam dan umat. Ini dimungkinkan ketika kehadiran Tuhan yang kuat mendahulunya. Kita mengatakan masih 41, dan orang-orang yang kau kasihi bersukacita karena kebaikanmu. Teks ini adalah permohonan Salomo untuk orang Israel, diikuti oleh permohonan untuk para imam. Jika Anda menerjemahkan teks ini menggunakan makna
bahasa asli Anda dapat menerjemahkannya sebagai berikut. Biarkan orang-orang salehmu bersukacita dalam kebaikanmu. Ini menunjukkan bahwa kegembiraan utama dari orang kudus tidak tergantung pada keberadaan materi atau kehormatan duniawi, tetapi diberikan ketika hidup di dalam Allah sebagai standar kebaikan yang absolut. Ini dimungkinkan di hadapan kehadiran Allah. Alkitab mengatakan 42, ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hambamu itu. Ayat ini adalah bagian terakhir dalam pasal ini yang didoakan Salomo untuk dirinya sendiri. Menurut makna aslinya itu berarti orang yang diurapi mengubah arah wajahnya karena penolakan Allah. Maka NIV New International Version menerjemahkan jangan menolak orang yang diurapi. Teks-teks ini mengingatkan kita orang yang sudah diurapi tetapi ditolak oleh Allah dan kemudian berbalik sendirian. Sementara itu, yang diurapi dalam teks merujuk pada Daud dan Salomo, raja-raja Israel. Meskipun pembicara dalam teks adalah Salomo, tetapi ia mengutip Mazmur 132 dan menerapkan puisi itu untuk dirinya sendiri. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hambamu itu. Teks ini mengutip dari Mazmur 132 yang berkaitan dengan Daud. Di sisi lain, dalam Mazmur 132 ayat 1-5 di awal paragraf ada permintaan untuk mengingat semua khawatir Daud. Kegelisahan Daud tidak lebih dari keinginan untuk membangun bait suci Yehuwa. Dapat dilihat bahwa Daud pergi ke tabernakelnya dengan gelisah dan tidak dapat berbaring di sofa, berusaha mencari tempat untuk membangun bait suci Yehuwa. Mungkin bahkan sebelum Salomo menjadi raja, ia menyaksikan ayah dia gagal tidur dalam kegelisahan untuk membangun bait suci Allah. Dalam teks ini, Salomo tampaknya memberikan pengakuan kepada Tuhan dengan harapan bahwa iman ayah yang setia kepada Tuhan akan menjadi dimiliki dia. Anda dapat melihat bahwa Daud menunjukkan kepada putranya sebuah contoh religious yang baik, dan Salomo berusaha untuk menyimpan warisan iman dari ayahnya. Hubungan antara ayah dan anak ini begitu terindah. Salomo setelah menyelesaikan dedikasi bait suci Allah yang telah dipersiapkan sejak zaman Raja Daud meminta kehadiran Allah di bait suci Allah itu. Dan dia sendiri mengaku dan berharap menjadi seperti Daud. Tuhan berbicara kepada Salomo, maka matamu dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Tuhan mungkin mencari seseorang yang berdua seperti ini dalam situasi yang sulit seperti sekarang. Siapa yang mencari kehadiran Tuhan? Siapa yang mencari kehadiran Tuhan? Kita harus mencari kehadiran Tuhan terlebih dahulu. Tuhan sedang mungkin mencari seseorang yang ingin menjadi seperti Daud yang telah dipuji oleh Tuhan karena layak bagi hati Tuhan. Sekarang jadilah orang yang berdoa seperti ini. Salomo dia mencari kehadiran Tuhan. Jadilah orang yang berdoa seperti ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 저희가 오늘 또 말씀해 주셔서 감사합니다. 하나님 솔로몬을 통해서 하나님 또 하나님의 마음에 대해서 알게 되었습니다. 솔로몬은 그가 정말 성전을 건축하고 나서 그걸 봉헌하면서 하나님의 임재를 구했습니다. 하나님 무엇 하는 어떤 기도보다 저희가 하나님의 임재를 구하는 그런 기도를 하는 저희가 될 수 있도록 붙들어 주시기 바랍니다. 이블라뜨나와 아공 리아나 붙들어 주시고 함께 해주시고
아버지 복을 내려주시고 아버지 이런 기도를 하는 저희가 될 수 있도록 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 사랑하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman karena virus corona ya untuk saat ini kami beribadah melalui YouTube ya seperti ini. Berdoalah agar dunia dan Indonesia pulih dengan cepat. Okay. Tolong jangan lupa waktu doa setiap hari jam 9 malam. Kita akan berdoa sampai virus corona selesai di Indonesia. Tutorial bahasa Korea terus berlanjut. Ya. Dengan baik, saya pikir. Ya. Saya berharap semua Anda sekalian ya, berpartisipasi. Ya, TBK. Terima kasih. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Yesus menjawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.